Beb, Habib ditantang sama Harry Pras. Langsung dia pamer muridnya, teman-teman. Jangan sama ana dulu, sama murid katanya. Ditantang apa, jawabnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang berkenan Allah SWT, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang lucu ya teman-teman, yaitu video dari Al-Habibana, yaitu Habib Bahar ya bin Smith. Jadi Habib Bahar bin Smith ini menghebohkan dunia permedsosan kembali ya teman-teman ya. Tentunya ini adalah lucu sekali ya, bahwasanya Habib Bahar ini mengaku yaitu pernah melawan, yaitu mengajak berantem satu kampung. Ya semuanya pada kabur gitu teman-teman. Wah, ini memang ya seperti mentalnya ini mental yang super pemberani sekali ya teman-teman ya. Ya kita harus ya salut kepada Habib Bahar ini ya. Namun yang anehnya ya teman-teman ya, ketika Habib Bahar ini disuruh tes DNA malah kabur gitu ya, nggak mau gitu ya. Dan ketika diajak dialog ya, ini malah kabur lagi ya. Tetapi kalau diajak berantem ya, sama siapa itu yang kemarin itu yang viral itu ya, malah didatangi gitu ya. Ini kan lucu ya teman-teman ya. Kalau Habib Bahar ini ya mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ya Habib Bahar ini gayanya itu ya harus mengikuti gaya Rasulullah SAW, yaitu akhlaknya gitu ya, bukan seperti malah seperti preman pasar ya teman-teman ya, yang sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit nantang untuk gelut ya, tapi kalau disuruh tes DNA kabur. Nah ini sangat jauh ya seperti para ulama dulu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita langsung aja mari kita simak, yaitu kita akan mereaksi video dari Bang Harry Pras. Oke, kita simak videonya. Adik kok disikat? Bukan, itu kan cerita kita lagi berantem. Lagi berantem teman-teman. Apa sih berantem begitu, berantem apa? Saling bersinggung mungkin. Katanya kan tadi pertanyaannya paling brutal. Paling brutal. Saya fokus sama gambar yang ada di belakang dia ya. Siapa ada ini saya tidak tahu. Kenapa ada gambar itu di belakang Bahar ini ya? Kenapa itu? Itu gambar apa ya? Lupa. Kalau sama orang lain mah nggak brutal. Kalau iya. Ya paling 1 menit mereka jatuh. 1 menit mereka jatuh. Oke ya lah. bolehlah kita percaya. Mungkin lawannya orang yang begini, tidak tahu bela diri, dan kemungkinan kecil daripada dia. Mungkin tingginya 170, berat badannya 70, terus lawannya hanya berat 30, terus tinggi badannya 130 gitu ya. Jadi iya masih kecil. Bisa paling. Iya. Pernah ngelawan orang sekampung. Tuh, orang sekampung orang ya teman-teman. Kali ini orang sekampung sebelahnya berapa itu? Maju sendiri, mereka pada kabur, pada lari. Dia maju sendiri, yang lain kabur. Kampung mana Bapak? Kira-kira di kampung mana Pak Bahar? Ya, kita bisa datangi dan tanya ke orang-orang kampung itu. Iya, kita ya, harus barangkali datangi, hanya bener baru-baru apa ini enggak yang ya? terjadi. Terus pernah juga di jalan tuh di sana di depan, karena pakai masker lagi nyamar. Nyamar. Ya. Jadi pakai masker. Lucu ini. Ada mobil hampir nyerempet, anak kejar. Keluar dari mobil ada 5 orang. Besar. Kalau ini besar ya. Lagi pakai masker, pas lagi pakai celana jogger lagi. Iya Allah. Udah ngajar di mana-mana. Ngajar teman-teman. Nah itu mah ada 3 menit lah. Coba kalau anak sama adik-anak kemarin kan sampai setengah jam. Ini benar-benar ini yang Habib yang satu ini memang benar-benar ngibulnya ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. 5 orang. 5 orang. Gede semua, 3 menit tumbang. Pakai ajian apa itu? Kalian percaya? Enggak. Kalau saya pribadi, di dalam perkara agama saja dia berani berdusta, apalagi hanya perkara seperti ini. Ya saya bukan ingin meragukan skill dia, kemampuan dia, kegaharan, keganasan dia, teman-teman. Tetapi ketika ada netizen komentar di bawah komentar live dia, Beb, Habib ditantang sama Harry Pras. Langsung dia pamer muridnya, teman-teman. Jangan sama ana dulu, sama murid katanya. Ditantang apa, jawabnya apa.
Ya, apa tidak nonton saya tentang apa? Harusnya nyari tahu, Habib. Paling tidak minimal suruh muridnya cari tahu Harry Press tentang apa. Gitu, cari tahu. Ya, kira-kira nanti kalau sudah ketemu berani nggak jawab tantangan? Nggak ada. Sampai detik ini, Pak Bahar Smith ini belum ada kabar kepada saya atau kepada media sosial lainnya kalau dia berani menjawab tantangan saya. Tetapi ketika dia ditantang fight sama siapa namanya? Sama Cory itu, datang dia jauh-jauh. Iya, jauh-jauh datang. Ya Allah, ya Allah. Pamer muridnya bersilat-silat. Top. Muridnya jago. Top, gerakannya mantep, saya puji. Terus dia juga pamer ini apa namanya, sparingan pakai Wing Chun. Mantap juga itu. Mantap juga tuh jurusnya ya. Karena kan kita sama-sama pernah belajar bela diri lah. Oh, belajar bela diri teman-teman. Begitu ceritanya. Iya, ini bela dirinya seperti ini teman-teman. Terlihat dari gerakannya lincah ya, Kang Bahar Smith ya, gerakannya lincah, atraktif dan sangat menarik seperti ini. Luar biasa, saya acungi ya, dua jempol lah. 2 jempol ya. Itu namanya bela diri. Entahlah bela diri itu aliran apa saya tidak tahu. Tapi intinya beliau loncat-loncat itu, loncat ke sini, loncat ke sana, muter sana, muter sini. Kalau saya juga bisa muter-muter, lompat-lompat. Wah. Wah, kalau seperti ini bisa babak belur ya teman-teman ya. Saya juga bisa boxing, saya juga latihan, saya juga belajar Muay Thai, beberapa bela diri juga. Ya, cuman saya tidak mau ngaku-ngaku sesuatu yang tidak pernah saya alami. Contohnya mengalahkan orang sekampung, mengalahkan orang yang lebih besar dalam waktu 3 menit, ribut sama orang 1 menit tumbang. Nggak pernah. Kecuali saya pernah menceritakan kalau saya pernah ditodong gitu. Saya pernah ditodong dulu pakai golok teman-teman. Ditodong saya di daerah Palembang sana. Itu pun saya lari. Ya, saya tendang pergelangan tangannya itu yang nodong, terlempar itu golok. Dan apa yang saya lakukan? Saya lari. Ya, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya. Nanti kalau goloknya saya ambil, lalu saya emosi ya. Gelap mata, mata. Kan sesuatu yang tidak diinginkan. Itu yang saya hindari. Iya, Terlebih betul. kalau mereka punya banyak teman, tiba-tiba satu saya lumpuhkan misalkan, keluar teman-temannya ada 10 orang. Apa nggak bahaya buat saya? Ini saya berbicara realistik. Saya berbicara realistik itu. Bukan mengada-ada. Lari saya. Di masa-masa saya sekolah, saya juga sering ribut-ributan. Ya, ribut biasa seperti anak-anak. Iya, gitu. seperti Tapi anak-anak. ketika saya kenal bela diri, ya kekerasan itu sudah jadi hal yang tidak perlu kita bangga-banggakan. Kekerasan, apalagi berantem ribut-ribut, nggak perlu kita jadikan kebanggaan. Kalau prinsip dari seorang pendekar pesilat, aib. Betul, Ya, betul aib. Bang Heri Pras. Dan videonya bukan cuma ini, teman-teman. Ya, ada yang lain. Ada yang lain ya? Gue ceritakan berantem paling brutal. Wih, paling brutal. Ceritakan berantem paling brutal katanya. Berantem paling brutal waktu anak berantem sama adik anak. Iya, sama adik anak. Ya gitu ya, teman-teman. Pokoknya dia sama adiknya ini sama-sama jagoan lah. Intinya begitu. Maksudnya bukan berantem beneran sebenarnya itu. Cuma masalah apa ya? Apa? Berantem ini aja sih sebenarnya, tapi brutal. Berantemnya brutal, teman-teman. Bukan berantem yang apa gara-gara apa, enggak. Dia hanya pengen berantem aja gitu sama adik. Pengen banget. Tapi ya brutal sih termasuk itu. Kalau nggak ada yang Waduh. bisa mati adik-anak itu. Kalah adiknya, teman-teman. Adiknya kalah. Karena posisi lehernya udah anak tekan pakai dengkul, udah mau ini. Tapi posisi anak Enggak apa. nggak hajar. Nah, teman-teman yang mengenai Allah SWT, jadi itulah ya pengakuan Habib Bahar ya, bahwasanya Habib Bahar ini pernah berantem yaitu melawan satu kampung ya, semua pada kabur gitu ya. Dan lalu kemudian ya 5 orang ya, badannya gede-gede, ya cuma ngambil 3 menit doang. Wah, ini kan ya cerita-cerita yang berlebihan ya. Bagaimana mungkin ya teman-teman ya, masalah hal agama saja ya, Habib Bahar ini kalau lagi ngedongeng,
itu malah melebihi ya, yaitu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lagi ngedongeng ya, yaitu mengisahkan bahwasanya enjit-enjitnya ini adalah waliullah ya, bisa memadamkan itu apa, api neraka, dan bisa yaitu mi'raj sampai berapa itu 70 kali ya. Nah, itu masalah soal agama, mereka ini juga berani berbohong ya. Ini masalah dunia akhirat ya teman-teman ya. Tentu ini malah masalah ya sepele ini, yaitu berantem lah inilah, itu malah lebih kecil ya. Apalagi masalah agama yang lebih besar. Dan tidak heran lagi ya teman-teman ya, Habib Bahar ini kan ya orangnya memang sepertinya adalah ya temperamen gitu ya teman-teman ya. Namun anehnya apabila ditantang untuk berdebat, ini malah tidak mau datang ya. Ditantang untuk tes DNA tidak mau. Tapi kalau lagi ditantang ya berantem langsung gitu ya, dan itu tidak mencerminkan seorang yang mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Habib Bahar ini diulamakan oleh para muhibbinnya. Tentu tidak pantas ya seorang ulama kok ketika ditantang untuk berantem langsung mengiyakan. Nah, ini kan rosak ya kalau begitu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya tampilkan ya, bahwasanya kita jangan sampai ya tertipu dengan omongan-omongan Habib Bahar ini ya. Masalah soal agama mereka ya berani, apalagi soal yang semacam ini. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.